pengetahuan atau wisdom kita dalam belajar, seperti disampaikan tadi, ini para beasiswa hunter katanya ya. Nah, kalau saya punya pandangan sedikit agak berbeda. Jadi di samping kita hanya mengejar ilmu di bangku kuliah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sebenarnya dari beasiswa ini ada kesempatan lain, di mana kita juga bisa belajar dan mungkin bisa meraup ilmu yang jauh lebih bermanfaat, lebih terasa, dan mungkin lebih meaningful, lebih bermakna tadi katanya Pak Dwi Larso, menjalani hidup yang bermanfaat dan penuh makna. Nah, saya kebetulan untuk organisasi ini saya merasa memiliki kapasitas untuk berbagi ke teman-teman dalam dua level konteks. Yang pertama secara teori dan praktis. Nah, secara teori saya kebetulan PhD saya itu memang di Organization Studies. Yang saya pelajari itu bagaimana relationship antar anggota organisasi, bagaimana power distance dan segala macam. Dan selain di teori, saya di praktik juga saya jalani gitu. Tadi sebagai di PPUK, di Intak, mana ada beberapa organisasi lain. Nah, pertanyaan mendasarnya, why organization? Kenapa kita harus berorganisasi, dan kenapa juga saya menyarankan teman-teman juga untuk aktif dalam organisasi. Nah, kenapa organisasi? Ada dua ide pertama yang sangat fundamental menurut saya. Yang pertama, sebagai manusia itu ada semacam inevitability ya, sesuatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari gitu. Tidak bisa kita cegah. Sebagai manusia makhluk sosial, semua kita itu bagian dari organisasi. Cuman mungkin kebanyakan menjadi anggota aktif dan besar lagi yang pasif gitu. Kita tidak sadar, tapi mau tidak mau kita harus menjadi organisasi. Sekarang kita bergabung di layar ini, kita sudah diorganize oleh Brosis. Di belakang layar Brosis ada organisasi yang bekerja. Kita di kantor Kementerian Keuangan itu organisasi yang besar. Di negara, di masyarakat, di keluarga itu semua organisasi. Ini Aristoteles menyebut dengan istilah yang sangat terkenal ya, zoon politikon, itu untuk menggambarkan bagaimana manusia itu memang binatang gitu ya, dalam tanda kutip, yang memang suka berkumpul gitu. Jadi semua kita itu bagian dari organisasi. Sepanjang kita hidup dalam masyarakat ya, dan ada hubungan dengan manusia yang lain. Bahkan Tarzan gitu ya, yang katanya hidup di hutan, ceritanya juga membentuk organisasi di sana. Cuman anggotanya ya dengan gorila, gajah, dan binatang-binatang yang ada di sana gitu. But that kind of organization as well. Oke, itu beberapa intinya. Nah, apa sih organisasi sebenarnya? Nah, secara teori sih tidak ada kesepakatan ya, karena banyak sekali setiap writers, scholars juga menyampaikan pandangannya mengenai batasan organisasi. Jadi ini saya quote aja dari Oxford Dictionary. Jadi intinya itu ketika suatu sekelompok orang memiliki satu tujuan, itu sudah disebut sebagai suatu organisasi. Gitu. Nah ini dalam sekarang dunia modern kita bisa untuk bisnis atau pemerintah. Beberapa karakter aspek atau ciri khasnya itu biasanya terdiri dari manusia, kemudian bertindak bersama-sama, dan untuk mengejar tujuan bersama. Gitu. Nah, akhirnya keluarga ini bisa masuk ke dalam definisi ini. Kelompok belajar, apalagi kantor ya, itu jelas-jelas merupakan suatu contoh organisasi. Nah, ini lebih rinci sedikit, saya turun ke level 2-nya gitu. Ternyata dalam dinamika organisasi itu dia tidak statis gitu. Banyak perkembangan terjadi di sana karena ini isinya manusia yang sangat kompleks gitu, makhluk hidup yang sangat rumit. Jadi kita bicara structure, ada hierarki, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi middle manager, ada yang paling staff, bahkan anggota. Gitu. Ada sistem, ada prosedur di sana, dan memang intinya itu ada people, manusia, itu essence dari organisasi. Kemudian yang mencirikan satu organisasi biasanya ada boundary-nya, ada batas. Jadi yang membantu kita mendefine mana internal environment dan mana yang eksternal. Kurang lebih seperti itu. Ini juga gambar yang sederhana ini menunjukkan bahwa menjadi bagian dari organisasi itu suatu keniscayaan gitu. Hanya saja kalau kita berorganisasi secara pasif,
itu most probably kita akan berada di dasar piramida gitu. Kita hanya menjadi anggota, jadi member gitu. Nah, tapi kalau kita bisa aktif, kita bisa menjadi manager, bisa climbing up gitu ya to the higher level, bisa menjadi top manager atau menjadi pemimpin di sana gitu. Dan itu yang saya lakukan di beberapa organisasi. Dan saya kira itu sangat manusiawi ya. Kalau teman-teman itu ingin menanjak naik, apakah itu kita bungkus dengan karir, dengan apa peningkatan pendidikan dan segala macam dari S1, S2, itu memang sifat alamiahnya seperti itu. Nah, di organisasi juga sama, selalu ada keinginan kita untuk jauh lebih baik begitu, ada peningkatan secara hierarki.